Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan doa-doa kita yang kita naikkan pada pagi hari ini. Renungan singkat kita, mudah-mudahan bisa terlihat di screen ya, di layar. Inilah yang selalu kita doakan setiap subuh ya, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga sudah memahami banyak mengenai hal ini, namun baiklah kita saling menguatkan lagi, dan ini juga untuk saya sendiri, mengenai pencurahan Roh Kudus yang diibaratkan sebagai hujan awal dan hujan akhir. Nah, untuk saat ini kita akan banyak fokus pada hujan akhir. Bagaimana suatu anugerah janji Tuhan yang diberikan secara khusus ini luar biasa ya untuk umat-umat Tuhan ya. Puji Tuhan sekali kita mendapatkan suatu janji, anugerah rohani untuk menyiapkan gereja, untuk menyiapkan kita pribadi dan gereja bagi kedatangan Anak Manusia. Pencurahan roh ini bagaikan curahan hujan akhir. Jadi selalu ada kata-kata hujan gitu ya. Rupanya memang Tuhan itu selalu memberikan seperti ibarat gitu ya, perumpamaan supaya manusia lebih mengerti juga. Pekerjaan roh itu diumpamakan seperti hujan. Ini terdapat di dalam Yoel 2 ayat 23. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Nah, ini diibaratkan itu seperti pertumbuhan benih katanya. Jadi pertumbuhan kerohanian kita itu seperti pertumbuhan tanaman katanya. Roh Kudus itu diturunkan untuk melaksanakan suatu proses pertumbuhan kerohanian dari satu tahap ke tahap yang lain. Kita puji Tuhan ya, bahwa Tuhan itu memberikan anugerah Roh Kudus itu kepada kita untuk kita boleh bertumbuh secara rohani. Kita tidak dibiarkan sendirian, karena memang kita tidak sanggup tanpa pertolongan dari kuasa Roh Allah ini sendiri, yaitu oknum yang ketiga, keilahian itu. Dan kita bertumbuh dari satu tahap ke tahapan yang lain, jadi merupakan suatu proses. Dan pertumbuhan tiap-tiap orang, masing-masing orang itu tidaklah sama, tidaklah sama di mana prosesnya pada saat itu atau saat ini. Kita bisa memastikan bahwa bila mana Roh Kudus itu dicurahkan, mereka yang tidak menerima dan menghargai hujan awal tidak akan menyadari atau mengerti nilai dari hujan akhir. Jadi ternyata ada yang kita perlu ketahui mengenai hujan awal agar kita dapat mengerti atau menyadari ketika hujan akhir itu dicurahkan atau kita meminta hujan akhir itu. Bagaimana? Bahkan ada yang mengutip bahwa orang yang mendapat hujan akhir adalah orang yang menghargai hujan awal. Sehingga kita perlu mengetahui. Saya mencoba mensamerikan dari beberapa tulisan, ya, terutama di peristiwa akhir zaman dan Great Controversy, mengenai hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal adalah panggilan pertobatan yang sejati. Ya, saudara, itu adalah bisikan Roh Kudus setiap hari. Jadi roh yang sama yang akan seperti curahan hujan akhir itu, roh yang sama pada hujan awal, yaitu Roh Kudus yang selalu membangunkan kita pagi ini untuk kita melakukan doa. Terus setiap hari ketika kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin yang salah, Roh Kudus ingatkan kita, itulah roh hujan awal, yaitu panggilan pertobatan yang sejati, bisikan roh setiap hari. Jadi ketika kita menghargai hujan awal, kita artinya menghargai atau tidak menolak bisikan Roh Kudus setiap hari yang membawa proses tahapan itu. Tahapan-tahapan tadi yang kita lihat ya, yaitu pertumbuhan kerohanian kita. Kita diajak bertumbuh, kita diajak diawali dengan pertobatan yang sejati. Karena itu adalah panggilan dari roh hujan awal itu. Kita diminta untuk membersihkan bejana hati kita, pertobatan yang sejati, meninggalkan dosa, tidak berbalik, ya, kesombongan diri ini dikubur dalam debu, dan kita bertumbuh dalam kebenaran oleh iman, bertumbuh dengan iman,
bahwa Yesus Kristus begitu mengasihi kita melalui menghargai pengorbanannya di kayu salib. Dan bahkan saat ini tidak berhenti dia melakukan segala sesuatu untuk kita. Sudah berkorban, dia masuk lagi di bilik yang maha suci untuk melakukan perantaraan, saudara, untuk kita. Ketika kita melakukan doa-doa ini, mungkin kita tidak layak menyebutkannya, kita tidak layak, tapi kuasa kebenaran Yesus Kristus itu membungkus doa-doa kita, saudara. Dan itu sampai ke hadapan Allah Bapa yang penuh dengan kasih, yang siap menjawab segala doa dan permohonan kita. Luar biasa kuasa Allah ini bekerja untuk keselamatan kita saja. Begitu besar yang mereka atau kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini limpahkan hanya untuk keselamatan kita. Kecurahan roh hujan akhir ini dicurahkan melimpah bagi orang yang telah menghargai pengorbanan Yesus, yaitu dengan melakukan pertobatan sejati, dengan peka terhadap bisikan roh dan menghargai bisikan Roh Kudus itu setiap hari. Karena saudara, dalam Efesus 4 ayat 30, sebab itu kita dihimbau untuk tidak menolak bisikan Roh Kudus itu. Dengan cara artinya tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau kita menolak tanpa sadar, kita mendukakan Roh Kudus Allah. Yang ternyata memang untuk memateraikan kita juga menjelang hari penyelamatan, hari besar Tuhan kita yang kita nanti-nantikan itu, saudara. Dan ia sanggup menganugerahkan, mengaruniakan roh kepada kita itu dengan berlimpah-limpah. Itulah yang janji yang luar biasa ya. Berlimpah-limpah sehingga kita akan ditudungi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita selalu menolak bisikan Roh Kudus, Tuhan juga mengatakan bahwa rohnya tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Yang terlebih selalu menolak. Saudara-saudara, hujan akhir itu untuk mematangkan tabiat, menyiapkan umat sisa bagi seruan nyaring yang kita dengar dengan seruan loud cry, seruan yang nyaring. Seruan yang nyaring tidak hanya dengan suara, pekabaran tentang pembenaran oleh iman, tentang kasih Kristus, tapi juga seruan nyaring itu katanya terlihat dari tabiat, karakter, sehingga orang bertanya-tanya, bagaimana ada perubahan yang seperti itu? Nah, ini kita melihat dari pertobatan sejati murid-murid ya, sebelum kecurahan Roh Kudus. Jadi pada waktu Yesus Kristus bangkit dan dia akan naik ke surga, murid-murid dengan penuh semangat, Tuhan, saya ingin mengabarkan tentang Engkau. Lalu Yesus berkata, tunggu sebentar lagi, naik ke lantai atas, dan mereka menunggu kegenapan janji yang sama yang kita sedang dan akan dapatkan, saudara. Ketika mereka semua berkumpul dalam ruangan atas, apa yang mereka lakukan? Ya, rupanya murid-murid Kristus itu ada juga perselisihan satu dengan yang lain, ada ketidakpengertian, kesalahpahaman. Ya. Nah, ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka merendahkan hati. Ya, dikatakan dalam penyesalan yang sungguh-sungguh. Jadi luar biasa ya kesaksian Yesus ini menyampaikan dalam pena inspirasi. Mereka rupanya berkumpul bersama, mereka saling memaafkan satu dengan yang lain, merendahkan hati dalam penyesalan yang sungguh-sungguh, mengakui ketidakpercayaan mereka. Murid itu berdoa dengan kesungguhan yang sangat, supaya layak katanya, menghadapi manusia. Jadi ketika mereka ingin mengatakan langsung kepada pekabar itu, ternyata ingin dulu dibersihkan hatinya, berdoa dengan kesungguhan layak menghadapi manusia, dan di dalam pergaulan sehari-hari supaya dapat mengucapkan kata-kata yang menuntun orang berdosa kepada Kristus. Supaya kata-kata kita ini tidak hambar, tapi mengucapkan kata-kata kasih yang menuntun orang-orang berdosa kepada Kristus. Sambil menyingkirkan semua perbedaan, segala keinginan untuk lebih unggul. Mereka saling berangkulan dalam persekutuan Kristiani. Barulah sesudah murid-murid itu sudah berada dalam persatuan yang sempurna. Pada waktu mereka tidak lagi berebutan kedudukan siapa yang paling tinggi di antara mereka. Maka roh itu pun dicurahkan.
Luar biasa ya. Dan pencurahan roh di zaman para rasul itu merupakan pencurahan permulaan dari hujan awal, yaitu dengan pertobatan tadi, hujan yang mula-mula dengan hasil gemilang. Dan pada zaman akhir ini, saudara, janji Tuhan adalah hadirat roh yang sama itu yang akan berada bersama kita, yang mengaku adalah gereja yang sisa, umat sisa, gereja yang benar. Terpujilah Tuhan ya. Sehingga dikatakan ketika di akhir zaman ini, saudara, sebelum berlakunya penghukuman Allah yang terakhir atas bumi ini, akan ada katanya di antara umat-umat Tuhan suatu kebangkitan kesalehan yang primitif, yang mula-mula, yang percaya dengan pengorbanan Kristus itu cukup untuk kita. Yang maju dulu, terus bangkit dengan bertumbuh dalam iman. Ya. Bahkan katanya ini belum pernah disaksikan sejak zaman kerasulan. Roh dan kuasa Allah akan dicurahkan ke atas anak-anaknya. Betapa kuasa yang kita sangat rindukan ya saudara. Hujan akhir ini mematangkan kasih yang kita miliki, sehingga menyiapkan umat sisa bagi seruan yang nyaring, loud cry, untuk dapat menjangkau juga kawanan domba yang ada di luar sana tuh, untuk masuk, ya, bergabung bersama untuk menyiapkan kedatangan anak manusia. Apabila para pekerja kita yang mengaku sebagai pekerja Kristus, pelayan Kristus, memiliki Kristus yang tinggal di dalam jiwa kita, sehingga secara otomatis katanya sifat mementingkan diri ini sudah mati. Dalam kutipan yang lain, ketika kita menenggelamkan diri kita di dalam kasih Kristus, maka secara otomatis ya, bahwa pantulan kasih Kristus itu, yaitu sifat yang tidak mementingkan diri, sudah mati. Manakala tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi usaha untuk saling unggul, bila ada persatuan, apabila mereka menyucikan diri, membasuhkan diri ini melalui pengorbanan Kristus, bertobat setiap hari, sehingga kasih terhadap satu sama lain itu terlihat, saudara, dan terasakan seperti kutipan yang tadi dibawakan ya, sehingga kasih Kristus, damai, sukacitanya itu bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain, dan itulah hujan rahmat Roh Kudus itu akan datang ke atas umat-umat Tuhan secara melimpah-limpah. Karena Tuhan sudah rindu, saudara, untuk melimpahkannya. Dan mungkin saat ini sudah ada kebangkitan kesalehan di antara umat-umat Tuhan yang mungkin kita tidak sadari. Saya mendengar mereka yang mengenakan pakaian besar mengumandangkan kebenaran dengan kuasa yang besar itu berhasil. Jadi Ellen White mendengar, oh seakan-akan bahkan orang-orang saleh di akhir zaman ini seperti mengenakan pakaian perang, ya. Pakaian perang ini yang menggambarkan mereka itu dengan kekuatan kesalehan, dan mereka itu berubah katanya. Jadi mungkin dulu, oh Nancy ini dulu pemarah jahat ya, tiba-tiba dia berubah besar misalnya. Saya bertanya, katanya Ellen White, apa yang menyebabkan perubahan besar ini? Seorang malaikat itu menjawab, itulah hujan akhir, penyegaran dari hadirat Tuhan, seruan nyaring dari malaikat yang ketiga. Jadi seruan nyaring itu tidak hanya dengan perkataan, tapi ketika kita mengalami pembaharuan yang besar dalam kehidupan kita, dalam tabiat dan karakter kasih Allah yang muncul, yang terlihat, orang juga akan melihatnya dan akan tertarik, terpanggil, saudara, untuk lebih mengenal kasih yang mengubahkan itu. Sehingga kita diminta untuk selalu memohon kecurahan Roh Kudus. Itulah yang kita lakukan setiap hari dalam doa-doa saudara dan doa kita semua. Luar biasa yang saudara-saudara layangkan. Memohon kecurahan Roh Kudus. Tapi Tuhan sampai-sampai bilang, katanya kita masih belum cukup rela untuk mengganggu Tuhan. Luar biasa ketika saya membaca kutipan ini. Bahkan Tuhan itu rela tuh, saudara, untuk diganggu. Katanya kita belum cukup, katanya rela untuk mengganggu Tuhan dengan permohonan-permohonan kita dan memohon kepadanya karunia Roh Kudus itu yang mengubahkan kita, yang membawa kita ke dalam pertobatan sejati. Bahkan Tuhan ingin agar kita mengganggu Dia dengan hal ini. Tuhan ingin, saudara, Ia mau
agar kita mendesakkan permohonan kita ke tahta itu. Luar biasa kasih Yesus ya. Dia sudah siap mencurahkan semuanya kepada kita. Memohon, kita tinggal memohon kecurahan Roh Kudus, menyiapkan bejana hati kita yang sudah kita bersihkan dengan pertobatan setiap hari. Memohon ampun akan segala dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita maju terus. Ya. Dan dengan tidak menyia-nyiakan bisikan Roh Kudus itu setiap hari, saudara. Sehingga kita akan menerima kecurahan roh hujan akhir yang melimpah-limpah, yang kita perlukan untuk bertahan. Ya. Dan dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Janji Tuhan bahwa pada waktu hujan akhir atau penyegaran dari hadirat Tuhan akan turun untuk memberi kekuatan kepada kita, kepada seruan nyaring dari malaikat yang ketiga. Malaikat ketiga adalah pembenaran oleh iman. Kita akan bisa berseru dengan seruan yang nyaring melalui pekabaran kata-kata kita, sikap kita, pekabaran kesaksian kita, dan bahkan ketika tanda binatang itu akan dipaksakan, kita akan teguh tetap berdiri dengan mengatakan bahwa aku berada di pihak yang benar, yaitu yang memelihara hari Sabat dengan sungguh-sungguh dan sudah dibasuhkan dengan kasih Kristus dan menyiapkan orang-orang saleh untuk bertahan dalam masa ketika 7 malapetaka itu hendak dituangkan. Ketika pintu kasihan tutup, 7 malapetaka terakhir dituangkan, Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu anugerah, yaitu kecurahan roh hujan air itu untuk juga kita dapat bertahan, saudara. Ketika kita akan mengalami mungkin kesusahan seperti kepicikan Yakub, yaitu dengan doa dan iman, kita harus senantiasa mencari lebih banyak roh. Jadi Tuhan itu menjanjikan roh yang melimpah-limpah. Karena hujan akhir ini akan menyiapkan pekabaran bagi kedatangan Yesus. Dan kita dapat menjangkau jiwa-jiwa dengan hasil yang gilang gemilang. Kalau dalam kutipannya bahkan banyak ribuan jiwa bisa kembali ke kandang yang benar. Ya. Dan saudara, kalau saya mempelajari tentang kuasa Tuhan, ketika Yesus Kristus itu naik ke surga, ya, dia sudah mati, lalu dia naik ke surga, lalu Roh Kudus itu turun lagi untuk menguatkan umat-umatnya. Dan ketika Roh Kudus itu sedang menguatkan, mengubahkan, Yesus itu sekarang ini berada di bilik yang Maha Suci melakukan perantaraan, pendamaian, sehingga doa-doa kita sampai. Saudara, apalagi yang tidak Tuhan lakukan ya untuk keselamatan kita. Dan sementara itu kasih Bapa sedang menunggu dan mengirimkan juga malaikat yang suci untuk menjaga kita di sepanjang jalan kehidupan kita setiap hari. Bagaimana mungkin kita tidak melihat bahwa 3 kuasa besar surgawi itu sedang bekerja. Luar biasa ya, kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh itu sedang bekerja untuk menyelamatkan kita, saudara. Hanya untuk kita manusia yang berdosa ini, yang diciptakan yang sebenarnya untuk mewarisi kerajaan surga, menggantikan sepertiga malaikat yang sudah jatuh dalam dosa itu. Kita adalah pewaris yang dinantikan oleh Tuhan, yang sebentar lagi Yesus Kristus akan menjemput kita. Dan ketika Roh Kudus itu ditarik, ketika penutupan pintu kasihan, Mikael akan stand up. Mikael juga akan berdiri untuk mendampingi anak-anak manusia. Yesus Kristus sendiri akan datang juga untuk mendampingi anak-anak manusia melewati 7 bala. Saudara, janganlah kita lupa di tengah krisis dunia ini yang mungkin sebentar lagi kita akan masuki jam-jam ya, dunia ini untuk bekerja dimanapun kita berada dalam pelayanan kita. Janganlah lupa bahwa 3 kuasa besar surgawi itu sedang bekerja. Tangan ilahi sedang pegang kendali hanya untuk keselamatan kita, umat-umatnya yang sangat dikasihinya. Biarlah ini menjadi doa dan harapan kita dan menjadi suatu kekuatan iman kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Yesus berdoa, amin.